Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di pos kamling Jalan Slamet Ria di Gang Barokah, Jember inilah Muhammad Solahuddin tinggal bersama dua putrinya. Mereka semua penipu dan kian aku juga begitu. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan. Duta Palma Group. Inilah uang 479 miliar dalam kasus tersangka dalam kasus korupsi tata kelola PT Duta Palma Group yang menjerat korporasi PT Darmex. Kita hidup di negeri yang katanya gemari tak bajinawi, tanah meskipun lautnya kaya dan langitnya pun seolah tak pernah datang kerja. Namun di balik limpahan itu masih ada perut yang lapar dan masih ada tangan yang menengadah karena tak punya apa-apa. Ironisnya, sistem ekonomi yang seharusnya mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan keadilan sosial, dan mengentaskan kemiskinan runtuh karena norma manusianya yang rapuh. Ketika amanah diperdagangkan, ketika kekuasaan disalahgunakan, sistem ekonomi yang seharusnya luhur akhirnya berubah menjadi pincang. Ketimpangan melebar, kemiskinan menguat, dan pembangunan hanya dinikmati sebagian. Inilah negeri kita, beautiful in its cover, yet aching in silence. Wih, rajin banget anak muda. Lagi kerjain proyek bantuan ya? Nggak usah rapi-rapi mas, yang penting proyeknya kelar. Ya gitu kak, biar rapi, biar gak ada yang janggal. Jangan-jangan lo belum tahu ya? Belum tahu apa ya? Benar semuanya. Baik pak. Pak Irwan nggak bisa datang ya pak? Kalau gitu laporannya saya serahin bapaknya. Tercatat tingkat kemiskinan selama 1 dekade ini telah mengkhawatirkan pak. Sekitar 8,47% per tahun. Nah, baru 8%. Maaf. Uang apa ini pak? Itu uang hadiah karena lo udah kerja keras, bodoh, ambil aja. Di luar sana banyak yang menunggu 19 juta lapangan kerja. Dan yang ngaturnya malah main kotor. Kan sudah dibilangin tadi, ini uang hasil kerja keras semua. Ambil saja. Pak, data ini udah Data bisa dikali. Misalnya, pengeluaran 20.000 per hari sudah tidak disebut miskin. Lihat, angka kemiskinan menurun. Gampang aja, lo ambil atau keluar. Lucu bukan mereka yang menyebut dirinya sebagai pelayan rakyat, nyatanya mereka hanya melayani perut mereka sendiri. Pada saat pemilu, mereka muncul dengan rayuan manis, padahal rayuan tersebut hanya untuk membangun tembok tinggi agar rakyat tak bisa melihat kebohongan di balik senyum rayuan tersebut. Mereka yang memilih untuk jujur sering berakhir dipecat, dijauhi, atau dilupakan. Karena dalam sistem yang busuk,
menjadi benar justru tampak seperti ancaman. Dan akhirnya banyak dari mereka yang memilih untuk menyerah. Bukan karena ini, tapi karena rasa lapar tak bisa digantikan oleh integritas. Lalu mereka belajar hal yang paling menyakitkan, bahwa menjadi benar di negeri yang salah hanya akan menjadikanmu kalah. Lantas, apa itu berarti hanya mereka yang hina? Korupsi juga tumbuh di antara kita dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, saat truk terguling, kita berebut isi muatannya seolah itu rezeki. Padahal itu hasil keringat orang lain yang sedang sial. Lalu ada pula contoh pada saat listrik disubsidi, kita malah pasang ganda. Dan ada juga contoh umum, yaitu pada saat ada bantuan, kita malah catat nama keluarga yang sebenarnya mampu. Dan contoh terakhir ada pada saat bekerja, kita potong waktu, tapi minta gaji penuh. Kita menyebut hal tersebut adalah hal kecil, padahal dari situlah semua kebusukan besar berawal. Karena korupsi tidak pernah lahir dari kekuasaan, tetapi dari kebiasaan dan dari diri yang terbiasa mengambil lebih dari yang pantas. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi gaji honor RT dan LK senilai 161 juta rupiah. Korupsi bukan sekedar masalah negara, ini tetap penyakit iman hukum dan kebiasaan. Dan sebelum kita melakukan iman dari atas, mungkin kita harus belajar untuk menerima diri kita. Padahal bangsa yang besar tidak dibangun dari orang-orang pintar, tetapi dari orang-orang yang menolak tergoda, meskipun dunia menawarkan yang mewah. Betapa banyak orang kehilangan keberkahan bukan karena miskin, tapi karena memakan harta yang bukan miliknya. Dan betapa sering kita lupa bahwa setiap rupiah yang kita ambil dengan cara curang akan ditagih pertanggungjawabannya bahkan sebelum langkah pertama di akhirat dimulai. Berpencar pergi untuk mencari apa yang lama dicari. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makin